Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6 kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Anak-anakku yang luar biasa, kali ini kita memasuki pembelajaran yang kedua. Coba kalian amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Yang gambar di sini nih gambarnya gunung meletus ya. Nah, ini gambar gunung meletus. Ini gambar kepahlawanan. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita karena mengandung rangkaian cerita. Gambar bercerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Gambar bercerita berguna untuk mengilustrasikan kejadian-kejadian yang ada dalam sebuah cerita. Perbedaannya, gambar bercerita, cerita bergambar, dan bahasa gambar. Kalau gambar bercerita adalah sebuah gambar yang memiliki arti. Kalau cerita bergambar, sebuah cerita yang memiliki gambar. Kalau bahasa gambar adalah ungkapan kata-kata melalui sebuah gambar. Gambar bercerita merupakan gambar yang melukiskan suasana yang sedang terjadi pada saat itu. Cerita bergambar seperti kisah kancil di mana untuk membuat anak-anak paham akan isi cerita, maka dibuatlah deskripsi dari cerita tersebut melalui sebuah gambar. Bahasa gambar yaitu suatu pengungkapan kata-kata yang ingin disampaikan oleh gambar. Contoh, gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi, anak-anak, merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Gambar ilustrasi memiliki fungsi sebagai berikut: menarik perhatian orang. Jika sebuah buku disertai gambar yang menarik akan membuat orang tertarik mengetahui isi buku tersebut. Juga memudahkan memahami suatu keterangan dari sebuah tulisan.
merupakan sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kalian perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Komik merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya membentuk sebuah jalinan cerita. Sedangkan pamflet adalah tulisan yang disertai gambar atau tidak tanpa penyampulan ataupun penjilitan yang dicantumkan dalam selembar kertas di satu atau dua sisi, kemudian dilipat sehingga terlihat lebih kecil. Pamflet dapat disebut juga surat selebaran. Lalu cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover memuat atau mewakili isi buku sehingga terlihat menarik. Lalu kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa. Orang yang membuat kartun disebut kartunis. Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Karikatur menggambarkan subjek yang dikenal dan umumnya dimaksudkan untuk menimbulkan kelucuan bagi pihak yang mengenal subjek tersebut. Orang yang membuat karikatur disebut karikaturis. Gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang bisa mewakili atau menjelaskan suatu keadaan, cerita, atau uraian. Gambar ilustrasi merupakan hal yang berhubungan dengan seni rupa yang menggunakan cara membentuk suatu untuk menjelaskan atau menggambarkan kepada seseorang pembaca mengenai sebuah naskah atau bacaan. Jadi, gambar ilustrasi adalah gambar yang sekaligus berfungsi menerangkan suatu peristiwa. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Adapun unsur-unsurnya ada gambar manusia, gambar tokoh binatang. Gambar manusia, untuk dapat menggambarkan tokoh manusia yang baik, kita perlu mengetahui, menguasai proporsi dan anatomi tubuh manusia. Proporsi itu perbandingan bagian per bagian dengan keseluruhan, sedangkan anatominya adalah kedudukan struktur tulang dan otot yang menentukan besar kecilnya dan cekung-cembung tubuh manusia, sehingga menentukan bentuk keseluruhan tubuh. Gambar tokoh binatang, gambar tumbuhan. Menggambarkan tumbuhan dapat membedakan menjadi dua, yaitu dengan sederhana dan lengkap. Adapun langkah-langkahnya menentukan gagasan, membuat sketsa sampai ke pewarnaan. Fungsi gambar ilustrasi adalah mempermudah penjelasan, memupuk bakat, mendeskripsikan sesuatu, bentuk dan ekspresi. Media belajar, menarik pembaca, membantu daya ingat, menghidupkan cerita, mengomunikasikan cerita, memberikan hiburan, melestarikan karya seni. Adapun teknisnya dengan teknik arsir, dengan teknik Dussel, teknik pointillis, teknik basah, teknik kering. Kalian bisa mempause video ini agar bisa membaca dengan lengkap. Sistem gerak pada vertebrata. Menurut jenisnya, hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan bertulang belakang atau vertebrata dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata. Sistem gerak yang terdapat pada vertebrata dan avertebrata memiliki fungsi yang sama, yaitu berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh hewan. Walaupun hewan tersebut berpindah tempat dengan cara yang berbeda satu sama lain. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Umumnya,
Hewan ini memiliki rangka yang fungsinya untuk menjangga berat tubuh hewan tersebut. Contohnya viscus atau ikan, burung, reptil, amfibi atau katak, dan mamalia. Ciri khasnya yaitu memiliki tulang dalam atau endoskeleton yang berfungsi menopang berat badan hewan tersebut. Sistem gerak ikan. Ikan juga memiliki sirip yang membuat dapat berenang leluasa dan lincah dan dalam air dengan hanya mengeluarkan energi yang sedikit. Nah, silakan kalian mempost video ini supaya kalian bisa mudah untuk membaca bacaan ini dengan lengkap dan mengetahui informasi tentang sistem gerak pada ikan. Sistem gerak burung. Hewan udara contohnya yaitu burung. Burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Di sini dijelaskan dengan lengkap. Silahkan kalian membaca dengan cara mempost videonya. Sistem gerak amfibia yaitu contoh dari amfibia yaitu kodok atau katak. Konstruksi tulang katak yaitu terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Katak memiliki kaki yang sangat panjang dan otot yang kekar. Agar katak mudah saat berenang, kaki katak memiliki selaput renang. Selaput renang ini sangat berguna bagi katak saat sedang berenang di dalam air. Dengan adanya selaput renang, katak dapat bergerak lincah di dalam air. Sistem gerak reptil. Hewan yang termasuk reptil yaitu kadal, kura-kura, ular, buaya, dan sebagainya. Sedangkan di sini sistem gerak mamalia. Hewan mamalia yaitu banteng, paus, kucing, anjing, sapi, kerbau, dan sebagainya. Mamalia hidup di berbagai jenis habitat yaitu hidup di air, di darat, dan di udara. Salah satu contoh mamalia yang hidup di darat yaitu kuda. Silahkan kalian mempost videonya untuk mendapatkan informasi mengenai sistem gerak reptil dan sistem gerak mamalia secara lengkap. Di kegiatan Ayo Berlatih digunakan untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran yang baru saja kalian pelajari. Muatan bahasa Indonesia nomor 1. Gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks disebut A. Cerita pendek, B. Gambar ilustrasi, C. Gambar cerita, D. Gambar bercerita. Di gambar ilustrasi ya. Gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa disebut A. Cover, B. Pamflet, C. Komik, D. Kartun. Ya. Tulisan yang disertai gambar ataupun tidak tanpa penyampulan ataupun penjilitan yang dicantumkan dalam selembar kertas atau satu atau dua sisi kemudian dilipat sehingga terlihat lebih kecil disebut apa tadi ya anak-anak? Oh iya betul, disebut pamflet. Cover merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah yang mewakili isi sebuah buku agar buku tersebut titik-titik. Penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek disebut titik-titik. Orang yang membuat gambar atau subjek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek sehingga menimbulkan kelucuan adalah kartunis. Nomor 7, sebuah ragam gambar ilustrasi dan sebutkan ragam gambar ilustrasi dan beri penjelasan masing-masing. Nah, contohnya komik ya. Komik adalah karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang membentuk cerita. Ada cover, ada kartun, ada karikatur dan lain-lain. Silakan kalian menggeser videonya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Nomor 8, sebutkan fungsi gambar ilustrasi. Banyak sekali ya. Menarik perhatian, memudahkan memahami sesuatu,
sarana mengungkapkan pengalaman, dan lain-lain. Muatan SPDP, perhatikan pernyataan berikut. Memupuk bakat, memperoleh keuntungan, menghidupkan cerita, mengembangkan usaha. Yang tidak ya nak ya. Yang tidak termasuk fungsi gambar ilustrasi adalah 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 3, 2 dan 4. Yang tidak termasuk adalah memupuk bakat, menghidupkan cerita. 1 dan 3 ya, 1 dan 3. Media alas merupakan media untuk menuangkan gambar. Di antaranya adalah kertas, pensil, kain. B. Kain kaca kanvas. C. Kanvas kain krayon. D. Kaca kain cat air. Media alas kain kaca kanvas untuk menuangkan gambar. Nomor 3, teknik menggambar ilustrasi yang berfungsi untuk menentukan gelap terang objek gambar dengan menggosokkan media pada kertas disebut teknik A. Basah, B. Kering, C. Desil, D. Arsir. Iya betul, arsir. Nomor 4, dalam rangka menggambar ilustrasi, rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan dengan memperhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar disebut sketsa. Nomor 5, teknik menggambar ilustrasi dengan cara membuat garis-garis sejajar atau menyilang untuk mendapatkan gelap terang objek gambar disebut teknik titik-titik. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnai. Media mewarnai adalah nomor 7. Apakah fungsi teknik pointillis dalam menggambar ilustrasi? Fungsinya adalah menentukan gelap terang suatu objek gambar dengan menggunakan komposisi titik. Nomor 8, sebutkan unsur-unsur gambar ilustrasi. Nah, ada gambar manusia, gambar tokoh binatang, dan gambar tumbuhan. Muatan pelajaran IPA. Nomor 1, hewan yang memiliki tulang belakang umumnya memiliki rangka dan fungsinya untuk menyangga berat tubuh hewan tersebut. Hewan ini tergolong A. vertebrata, B. avertebrata, C. amfibi, D. mamalia. Iya betul, jawabannya jawabannya A ya, A. vertebrata. Nomor 2, hewan yang tidak termasuk dalam golongan hewan invertebrata adalah A. hewan bersel 1, B. hewan bertubuh lunak, C. hewan berpori, D. hewan memamah biak. Hewan memamah biak. Nomor 3, ikan juga memiliki titik yang membuat ikan dapat berenang leluasa ke sana kemari dengan lincah di dalam air dengan hanya mengeluarkan energi yang sedikit. Ia memiliki sirip. Nomor 4, otot-otot hewan ini elastis dan kuat yang terhubung dengan tulang-tulangnya, menyebabkan dapat berlari sangat kencang dibandingkan dengan mamalia lain. Hewan tersebut adalah kuda. Nomor 5, ciri khas hewan vertebrata yaitu memiliki tulang dalam yang berfungsi untuk titik-titik. Nomor 6, sebutkan golongan hewan vertebrata secara lengkap. Nomor 7, jelaskan sistem gerak rektil. Nomor 8, sebutkan konstruksi tulang katak yang memudahkan untuk bergerak. Nah, misalnya terdiri dari tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang tengkorak. Amfibi juga memiliki sendi baik di lutut ya, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Sendi ini memudahkan untuk hewan amfibi seperti katak untuk melompat. Soal-soal yang belum terjawab, silakan kalian menggeser videonya untuk mencari jawaban. Atau kalian bisa bertanya kepada orang tua atau guru untuk membantu menjawab soal-soal yang belum terjawab.
Demikian tadi anak-anak pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.